boleh makan buah apa saja. Tapi lihat ke bab 3 sekarang, Bapak Ibu. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dosanya apa? Makan buah pohon pengetahuan. Padahal buah pohon yang nggak boleh dimakan itu satu apa dua? Satu. Yang satu itu yang terlanjur dimakan. Yang satu lagi ada buah pohon kehidupan. Nah, itu nggak dimakan. Ya? Karena manusia sudah melanggar, berlaku sombong, melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka yang kemudian terjadi manusia diusir dari Eden. Nah, sekarang ke bab 4. Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Abel. Jadi kemudian kita lihat Kain membunuh Abel. Lalu Kain karena kesalahannya dia harus pergi. Nah, ada yang membingungkan Bapak Ibu, silakan di bab 4 perikop yang kedua. Bapak Ibu lihat apa di sini? Daftar keturunan Kain. Kalimat pertama. Ya, ada masalah? Ada. Masalahnya apa? Oh, kok sudah punya istri? Siapa istrinya? Jawabannya kapan? Saya nggak tahu karena waktu itu saya nggak dapat undangan. Nah, berikutnya di bab 5 Bapak Ibu ketemu dengan daftar keturunan Adam. Itu nama saya ada di situ. Iya. Terus setelah itu Bapak Ibu ada yang aneh lagi di situ karena ada umur manusia yang begitu panjang. Nah, Bapak Ibu tolong mengingat ya, Kejadian bab 1 sampai bab 4 itu cerita tentang Adam dan Hawa, manusia pertama, gitu ya. Kemudian bab 6. Bapak Ibu ketemu bab 6 sampai bab 9. Itu cerita tentang Nuh sampai bab 10 sih sebenarnya. Sampai bab 10. Ya, itu ada cerita tentang Nuh. Lihat aja bab 6, kejahatan manusia. Terus habis itu ada apa? Air bah. Terus air bah surut. Terus perjanjian Allah dengan Nuh. Terus berikutnya Nuh dengan anak-anaknya. Kalau mau lihat orang mabuk pertama, Bapak bisa lihat di situ. Efeknya apa kalau mabuk? Enggak sadar. Terus lihat Bapak lihat di teks telanjang. Terus setelah itu ada setelah perjanjian Allah dengan Nuh, ada Nuh dan anak-anaknya, terus ada daftar keturunan dari bab 10 ya. Ya. Bab 11 sudah menara Babel. Jadi kalau mau membaca cerita Nuh, Bapak Ibu harus baca lengkap bab 6 sampai 10. Ya bab 9 ada apa-apa. Bab 10 daftar keturunan. Iya, di daftar keturunannya ada bab berapa? Bab 10. Jadi kalau membaca Nuh, bab 6 sampai 9. Ya, bab 11. Ada menara Babel. Jadi tadi kan kita lihat Kain, kemudian Set kan punya anak terus banyak itu. Kemudian yang kita lihat semua manusia pada berdosa, yang nggak berdosa cuma Nuh. Maka Tuhan menghabisi semua manusia dengan binatang-binatang di darat, tapi Nuh diselamatkan. Setelah air bah surut, yang ada di dunia waktu itu Nuh dan keluarganya. Total berapa orang? 8. Cuma 8. Kemudian keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet berkembang lagi, tapi berdosa lagi. Puncaknya ketika manusia pengen membuat kota dengan menara yang setinggi langit, tapi Tuhan mengacaukan itu, ubah. Kemudian setelah menara Babel, Bapak lihat apa?
Ada daftar keturunan Sem, Tera, dan mulailah Bapak Ibu ada cerita tentang Abraham. Abraham istrinya berapa? Satu. Kalau ada selir. Enggak, ibu dengarnya dari siapa? Sekarang saya bukannya mau melawan Bapak Uskup, tapi Bapak Ibu tolong lihat dulu teksnya ya. Sekarang masuk bab 12. Bab 12. Jadi Allah memanggil Abraham. Ada panggilan Abraham. Terus Abraham meninggalkan negerinya. Kemudian terus langsung aja ke bab 10. Bab 12 ayat 10 maksudnya. 12 ayat 10. Abraham ke Mesir. Terus berikutnya lanjutkan. Abraham dan Lot berpisah, sudah di bab 13. Terus bab 14 Abraham perang membebaskan Lot. Nah, terus ke bab 15 perjanjian Allah dengan Abraham. ada perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, kemudian ke bab 16 Agar Ismail. ada apa di bab 16? Agar Ismail. Kemudian masih di bab 16 itu Sarah istri Abraham. lihat di bab 16. Kemudian ayat 2, 16 ayat 2. Nah, kemudian lalu lihat ayat 3. Lihat ayat 3 sampai selesai ayat 3-nya. Dua untuk menjadi istrinya. Udah, lihat sendiri, maka Bapak Ibu tuh lihat sendiri gitu ya. Jadi dua. Itu baru ketahuan dua. Ya. Tolong lihat satu lagi. Diam Abraham punya satu lagi. Silahkan ke bab 25. Ya, lihat ke bab 25. Jadi ada Ketura di situ kan, ada orang lain lagi. Istrinya 3, bapak-bapak nggak usah diri. Abraham aja 3, masa aku cuma 1. Kalau mau membaca cerita Abraham, Bapak Ibu bacanya dari bab 12 sampai bab 25. Ya. Kemudian berikutnya Abraham punya anak. Namanya yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ismail dari Hagar, Ishak dari Sarai. Tapi harus diperhatikan Ishak. Karena apa? Ya, anak yang dipilih. Ishak punya anak lagi, punya anak Esau dan Yakub. Nah, berikutnya setelah cerita Abraham tadi Bapak Ibu, sekarang lihat bab 25 mulai dari ayat berapa? 19. Nah, mulai cerita tentang Yakub. Ya. Ya, Esau dan Yakub. Kemudian sekarang kalau Bapak Ibu membuka bab 36. Keturunan Esau. Bab 36. Ada keturunan Esau? Ya, cerita tentang Yakub itu dari bab 25 tadi sampai bab 36. Bab 37 kita ketemu cerita lain. Bab 37, kejadian 37.
Yusuf. Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ceritanya terus sampai bab 50. Sampai selesai. Kalau Bapak mau buka-buka, tolong berhenti di bab 45. Nah, ini cerita dramatisnya dari situ kan. Yusuf yang memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Kemudian tolong cari di dekat-dekat situ keluarga Yakub yang pindah ke Mesir. Bab berapa? 46. Ya. Karena berapa orang keturunan atau keluarga Yakub yang pergi ke Mesir? Jangan dihitung, tapi Bapak Ibu buka kitab Keluaran bab 1. Keluaran bab 1. Lihat ayat 5. 70. Ya, datang ke Mesir jumlah 70 orang. Kemudian mereka berkembang, jumlahnya luar biasa. Sekalipun mereka dianiaya, ditindas, diperbudak, jumlah mereka bertambah terus. Nah, dalam situasi perbudakan penganiayaan itu lahir seorang tokoh yang kemudian punya peran penting dalam sejarah Israel, yaitu Musa. Itu ada di bab 2. Ya kan? Musa. Kemudian ada cerita tentang bagaimana Musa dijumpai oleh Tuhan. Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Musa dan menyebutkan bahwa dia adalah yang ada. Bab 3 ayat 14. Jadi Tuhan memperkenalkan diri. Itu ada cerita yang dahsyat, ada sonar duri menyala tapi tidak terbakar. Lalu kita ketemu dengan cerita tentang tulah-tulah, ya, sampai akhirnya muncul tulah yang ke-10. Bapak Ibu tolong ke bab 12 sekarang. Bab 12. Tulah ke-10. Apa yang terjadi di tulah ke-10? Anak sulung mati, orang Israel masuk berapa orang tadi? 70. Sekarang tolong melihat ayat 37. Ayat 37. Oh, lengkap bacanya. 600.000 orang laki-laki. Ya, padahal jumlah anak dengan jumlah laki-laki, orang dewasa lebih banyak mana? Jadi jumlah anaknya pasti lebih dari 600.000. Jumlah perempuan sama jumlah laki-laki lebih banyak mana? Normalnya. Cuma banyak perempuan. Kecuali ibu bapak melihatnya di praktera, di seminari. Yang perempuan cuma yang masak. Ya, keluar dari Mesir, tapi kemudian Firaun mengejar. Nah, ketemulah kita dengan cerita Laut Teberau bab 14. 14 itu salah satu cerita yang paling hebat di Perjanjian Lama. Judulnya apa? Penyeberangan Laut Teberau. Bapak Ibu tahu nggak setelah selesai menyeberangi Laut Teberau itu Musa ngapain? Ambil gitar terus nyanyi. Bab 15. Bab 15. Itu masih terengah-engah gitu terus nyanyi gitu ya.
Nah, mulailah Bapak Ibu orang Israel melakukan perjalanan di gurun. Bab 16 ya kan? Dan mana? Terus ada apa lagi? Ada dari air dari Padas ada nggak? Di bab berapa? 17. Ketemulah kita dengan cerita mengenai Masa dan Meriba, perang lawan orang Amalek. Terus di bab 18 ada? Yitro, Bapak Ibu mengenalnya sebagai Yitro. Kalau saudara kita yang Muslim tahu siapa menyebutnya? Syuaib. Di Betawi namanya jadi Su'eb. Itu mereka mengenalnya sebagai Syuaib, itu nabinya orang Midian. Terus bab 19, tolong lihat ayat 1. Lihat, orang Israel tiba di mana? Di padang gurun Sinai. Padang gurun Sinai. Dan di Sinai Yahweh mengadakan perjanjian dengan Israel. Isi perjanjiannya lihat ayat 5 dan 6. Perhatikan, kamu akan menjadi bagiku harta kesayangan. Jadi sejak itu Israel diangkat menjadi umat Yahweh dan Yahweh menjadi Allah Israel. Ya. Nah, mulai bab 20 Bapak Ibu ketemu dengan orang Israel yang di Sinai itu menerima perintah, menerima peraturan dari Tuhan. Peraturannya Bapak Ibu dari bab 20 lihat sampai bab 23. Terus itu ada macam-macam peraturan. Di bab 24 Bapak Ibu tolong cari upacara perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, ada upacara perjanjian. Bapak Ibu ketemu di situ dengan percikan darah. Gitu. Nah, kemudian di bab 23 itu bab 23 di 24 ya. Tolong lihat ayat 17. Tapaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu. Ya, gini maksudnya. Israel di gurun Sinai. Di gurun Sinai ada Gunung Sinai. Ya. Yahweh itu adanya di gunung, di atas gunung. Orang Israel di bawah. Ketika melakukan perjanjian ini Musa jadi perantara, naik turun Musa. Nah, katanya Yahweh Allah Israel, Israel umat Yahweh. Masa Allahnya di gunung, umatnya di apa? Bapak Ibu ketemulah kita berikutnya bab 25, cerita bagian yang akan membosankan di kitab Keluaran. Tuhan minta supaya orang Israel membuat kemah suci dengan semua perlengkapannya. Nanti kita akan lihat. Itu sampai itu petunjuknya, itu baru petunjuknya. Ada macam-macam di sini. Ada tabutnya, ada kandil itu menorah, ada meja untuk roti sajian, seterusnya. Ya. Terus dari bab 25 terus sampai bab 31. Sampai 31. Ya, bab 31 itu baru petunjuknya, ya. Kemudian di bab 32 masalah Israel sudah diangkat menjadi umat Yahweh, umat Allah. Tapi di bab 32 mereka buat apa? Ya. Sehingga mereka
yang terlibat di dalam penyembahan dan tidak mau kembali dihabisi semua. Nah, kemudian Musa jegel, Musa marah dari atas gunung, marah bawa batu isinya tablet, lalu ada tulisan hukum Tuhan. Musa marah, batunya dibanting di 34 seperti sekarang. 34. Ada apa 34? Dua lomba saya baru. Buat baru. Nah, mulai sekarang bab 35. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Terus Bapak Ibu mulai lagi. Apa yang Bapak Ibu baca di bab 25 sampai bab 31 itu kan petunjuk. Di bab 35 sampai akhir itu kayak diulang tadi. Itu bukan mengulang, tapi apa petunjuk dari Tuhan Diulang kembali. dilakukan dan melakukannya persis seperti petunjuk. Maksudnya begitu. Nah, setelah tabut perjanjian jadi, kemah suci jadi lengkap dengan tabut, kemudian dengan menorah, meja roti sajian, beres semua. Nah, Allah yang tadi di atas Sinai terus turun, cari turunnya di bab terakhir kita keluar. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, bab berapa, ayat berapa? Bab 40 ayat 34. 40 ayat 34. Nah, kita tinggal di situ sekarang. Yahweh punya kemah seperti orang Israel yang lain. Orang Israel di Qur'an kan tinggal di kemah. Nah, Tuhan juga minta dibuatkan kemah tadi lengkap. Nah, setelah kemah jadi, Tuhan turun tinggal di situ. Bapak Ibu, ini pemahaman di zaman kuno ya. Yahweh Allah Israel digambarkan seperti manusia yang perlu makan. Orang Israel di zaman kuno makannya apa? Sebut saja yang biasa. Makanannya apa? Jangan cari tempe, gak ada tempe. Roti itu dibuat dari apa? Gandum. Terus dagingnya daging apa? Domba. Minumnya anggur. Nah, sekarang Bapak Ibu membuka kitab Imamat sekarang. Kalau Bapak Ibu mau belajar sabar, selain membaca Keluaran bab 25 sampai 40, baca juga kitab Imamat, khususnya bab 1 sampai bab 7. Ini Bapak Ibu lebih sabar lagi. Karena apa? Bisa jadi Bapak Ibu membaca sampai selesai tanpa mengerti apa-apa. Ya. Lihat di bab 1 ada apa? Korban bakaran, terus cari korban bakaran, korban sajian, terus sampai bab 7 korban penebusan, korban keselamatan, terus sampai bab 7 pokoknya. korban penebusan. Ya, saudara saya, Bapak Ibu, prinsipnya kalau korban itu memberikan santapan untuk Tuhan. Kok dibakar? Wangi. Iya, karena Tuhan di atas. Bapak, ibu-ibu masih ketemu saudara kita yang membakar uang dikirim ke leluhur itu? Iya. Masih ada atau masih melakukan? Masih. Ngirim uangnya dibakar. Uang beneran apa bukan tadi? Bukan. Kirim uang, kirim rumah. Belakangan ada yang kirim handphone juga kan? Caranya dibakar. Nah, pikirkan yang sesederhana itu, persembahan untuk Tuhan, korban untuk Tuhan itu sama dengan memberi santapan kepada Tuhan. Jangan diulang. Kata Ibrahim memang santapan, memberi makan Tuhan.
Tapi tidak semua orang boleh memberikan santapan Tuhan. Ada orang-orang khusus yang diminta untuk melakukan pekerjaan itu. Bab 8 sekarang. Ada apa di situ? Harun dan anak-anaknya, Bapak Ibu ketemu dengan suku Lewi, dengan orang Lewi yang tugasnya mempersembahkan korban untuk Tuhan. Ya, bab 8, bab 9. Terus berikutnya, tunggu dulu, ada bagian untuk imam tadi juga berapa ya? Bagian kalau pas korban ada jatah untuk imam. Bagian imam, bagian korban. Bab berapa itu? Imamat bab 7 ayat 28. Bab 7 ada, terus bab 10 ada lagi? Bab 28. Hah? Yang bagian imam pas korban itu. Bab 7 ayat 28. Yang bagiannya itu 10, 12. Ya, silakan ya. Jadi kalau ada orang mempersembahkan korban bakar tadi, itu imam dapat jatah. Ada ceritanya di situ. Nah, kemudian begini, kalau orang menghadap Allah, dia harus dalam keadaan suci, kudus, nggak boleh sembarangan. Kudus dalam pemahaman perjanjian lama tidak sama dengan kudusnya orang menurut umat Katolik. Kalau orang Katolik mengatakan kudus itu artinya apa? Suci. Suci itu apa? Kudus gitu ya. Tanpa dosa. Itu baru satu aspek kekudusan, namanya kudus moral. Ya, namanya kudus moral. Tidak melanggar 10 perintah Allah, itu kudus moral. Tapi orang Israel punya kekudusan yang lain, namanya kudus ritual. Kata yang sering kita dengar, kudus ritual itu sama dengan tahir. Lawannya tahir? Najis. Apa yang membuat orang najis? Silahkan ke bab 11 sekarang. Pertama, bab 11 ya, daging binatang haram. 1, 2, bab 12. Yang membuat orang najis itu adalah darah. Agak repot di situ karena habis ngomong binatang-binatang haram kok ngomong perempuan melahirkan. Bukan, lihat perempuan urusannya apa kalau habis melahirkan? Berdarah. Apa yang lahir anak laki-laki kudus najisnya berapa? 7 hari plus nunggu nifas 33 hari. Kalau yang lahir anak perempuan 2 kali lebih. Itu najisnya. Yang bisa membuat orang najis juga 13, 14. Penyakit kusta. Kusta. Bab 15. Tuh, udah baca bab 15, Bapak Ibu harus baca sendiri. Jangan nunggu ada yang bacain di gereja. Sampai kapan juga nggak ada yang bacain? Ya, kalau baca pun Bapak Ibu baca dalam hati bagian itu ya. Iya, coba Bapak Ibu baca kencang bagian itu. Ya memang tulisannya begitu, makanya saya bilang pesannya kalau baca dalam hati karena akan ketemu kalimat-kalimat yang aneh. Oh coba aja kalau nggak percaya, yang kencang sekalian. Nah di bab 16, Bapak Ibu ketemu kalau orang sudah berdosa, lalu sudah najis, apa yang harus dilakukan? Nah bab 16. Ada hari raya pendamaian, ada kurban untuk Allah yang dilakukan pada hari raya pendamaian itu. Sehingga setelah hari itu atau dengan melalui kurban itu orang menjadi bersih lagi. Bapak Ibu kalau mau soal kurban Yesus, Bapak Ibu harus tahu bab 16. Kalau Bapak Ibu mengatakan tahu makna kurban Yesus disalib, tapi Bapak Ibu tidak menyinggung bab 16, saya berani bilang bohong. Tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa mengerti arti korban Yesus di kayu salib, tapi Bapak Ibu tidak membaca bagian. Karena bagian ini
diambil oleh Ibrani, surat Ibrani bab 9, bab 7, bab 9 untuk menjelaskan makna korban Yesus di kayu salib. Ya, ini bagian yang paling membosankan di perjanjian lama ini, Bapak Ibu. Ini penting untuk memahami korban Yesus, Pak. Sesudah itu Bapak Ibu akan ketemu macam-macam aturan lain lagi yang menyangkut soal kekudusan. Terus cerita berlanjut, Bapak Ibu. Sekarang silahkan ke kita bilangan bab 1. Laskar Israel dihitung. Dan laskar Israel dihitung, dan yang dihitung adalah jumlah laki-laki yang umurnya 20 tahun ke atas. Ya. Terus kenapa kok kita ini dikasih nama bilangan ya? Karena ada bilangan itu. Ya. Terus sekarang silahkan, ada macam-macam aturan lagi di situ. Bapak Ibu sekarang silahkan ke bab 10 ayat 12. Silakan. Bilangan 10:12. Orang Israel berangkat ke Gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. 10:12. Bilangan bab 10 ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel daripada Gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gunung Paran. Baik, tadi sampai di Gunung Sinai bab berapa tadi ya? Bab 19 ayat 1 tadi kan? Tiba di gunung pada gurun Sinai. Jadi dari bab 19 itu terus sampai habis kitab Keluaran, nyambung kitab Imamat, masih nyambung sampai bilangan bab sampai bab 10, itu semua di Gunung Sinai. Nah, baru bab 10 ayat 12 mereka berangkat dari Gunung Sinai. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu, perjalanan dilanjutkan. Sebenarnya sekarang bab 13. Bilangan 13. Ke-12 pengintai. Ini orang Israel itu sebenarnya sudah mau nyampe Kanaan yang dijanjikan Tuhan. 12 orang pengintai dikirim. Benar mereka dikirim 40 hari keliling Kanaan. Dan kesimpulan mereka, benar, negeri ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi giliran membawa putih, yang dibawa bukan susu, bukan madu, yang dibawa anggur. Nah, harus memahami ungkapan apa artinya negeri yang berlimpah susu dan madu. Nanti sambil nyanyi, bukan lautan, hanya susu. Nah, terus. Tapi orang Israel kemudian mata-mata itu mengatakan benar negeri itu bagus, syukur. Tapi orang-orangnya gede-gede. Di depan mereka kita cuma seperti belalang. Negeri mereka berkuku, dan negeri itu negeri yang memakan penduduknya. Banyak orang Israel kemudian takut. Yang nggak takut dari 12 mata-mata cuma dua. Siapa? Satu Kaleb, dua Yosua. Tapi terlanjur mereka orang Israel jengkel, marah, takut. Mereka mau pulang ke Mesir. Tapi Tuhan marah. Sebagai ungkapan kemarahannya, Tuhan menjatuhkan hukuman. Hukumannya apa? 40 tahun mengembara di gurun. Bab 14. Cari kata 40 tahun. Bapak Ibu tolong cari kalimat yang keras yang diucapkan oleh Tuhan. Cari kata bangkaimu. Di bab 14 cari bangkaimu. 14:9. Ayat berapa? 29 gimana bunyinya? Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ya, kemudian cari angka 40. Jadi 40 tahun, 40 hari orang Israel mengintai Kanaan. 14:3. Lalu satu hari akan dihitung 40 tahun. Nah, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi hukumannya adalah 40 tahun pengembaraan.
Ayat berapa? 33. Bapak Ibu tolong perhatikan pernyataan yang ada di situ. Orang Israel sudah tidak percaya, kemudian mereka dihukum, hukumannya adalah 40 tahun mengembara di gurun, dan selama itu orang-orang yang keluar dari Mesir tadi habis di gurun. 40 tahun mengembara, orang-orang yang keluar dari Mesir habis. Nah, yang melanjutkan ya tentu saja anak cucu mereka. Tapi Musa masih tetap, Yosua masih ada. Jadi generasi orang tuanya sudah habis, lalu muncul generasi yang berikut, tapi Musa masih jadi pemimpin mereka. 40 tahun mereka mengembara di gurun. Sekarang ke bagian bab terakhir kitab Bilangan. Bilangan bab terakhir, malah ayat terakhir. Syarat perkawinan anak-anak perempuan yang punya hak waris. Ya, ayat terakhir. Nah, Bapak Ibu tolong amati kata di mana waktu itu, keterangan tempatnya. Di Moab, Tepi sungai Yordan. tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Ini udah perbatasan. Jadi setelah melewati pengembaraan 40 tahun tadi, generasi yang keluar dari Mesir habis. Sekarang keturunan Israel yang lahir di gurun sudah ada di seberang sungai Yordan, persis di seberang Yeriko, dan mereka tinggal masuk. Nah, waktu itulah sekarang kita Ulangan bab 1. Ulangan bab 1. Musa meriwayatkan pengalaman Gunung Horeb. Lihat ayat 5. Musa memberikan pesan kepada orang Israel yang akan masuk Kanaan. Tapi yang akan masuk bukan lagi yang keluar dari Mesir tadi. Yang akan masuk adalah yang lahir di gurun. Ya. Dan Musa menyampaikan pesannya panjang. Seluruh kitab Ulangan itu isinya adalah pesan Musa kepada orang Israel menjelang mereka masuk ke Kanaan. Nah, setelah menyelesaikan pesan itu, ingat bab 34 tadi, Ulangan 34 tadi, Musa meninggal padahal Musa masih segar, bahkan belum pakai kacamata. Ayo coba dilihat Ulangan 34, cari yang Musa nggak pakai kacamata. Kematian Musa. Ya, judulnya itu. Dari Musa yang belum pakai kacamata. Ayat 7. Bagaimana bunyinya? Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan Belum kabur, kekuatannya belum hilang. kekuatannya belum hilang. Tapi Musa sama dengan orang Israel yang lain, nggak boleh masuk Kanaan. 34 ayat 7. Sudah selesai kitab Ulangan. Selesai Pentateuch, selesai kitab Taurat. Sudah selesai. Sudah selesai dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dengan cara seperti ini. Tujuannya apa? Bapak Ibu bukan hanya mendengar, dibaca sendiri. Kemudian bagaimana membaca? Bapak Ibu ingat ketika membaca cerita, baca novel, dengerin sandiwara radio tadi? Membaca. Ya. Ikut terlibat. Bapak Ibu ketemu cerita apa saja, tentang siapa saja kan? Dari Kejadian bab 1 tadi, ada Hawa. Terus Nuh, Abraham, keturunan Yakub, Yusuf, Musa. Ketemu kita dengan cerita-cerita itu. Nah, baca. Dan ketika membaca, bayangkan. Lalu setelah itu pelajari. Saya belajar apa dari orang ini, saya belajar apa dari orang ini. Dan jangan lupa,
dalam setiap cerita itu ada tokoh yang nggak kelihatan tapi punya peran penting. Siapa dia? Tuhan. Jangan abaikan itu. Kalau kemudian muncul pertanyaan, nggak masalah. Misalnya, Yakub itu kan nipu kakaknya, nipu bapaknya. Orang kayak gini kok dipilih sama Tuhan. Ceritanya tolong dilanjutkan bacanya. Yang menipu bapak, menipu kakaknya tadi, ditipu sama mertuanya berapa kali? Nah kan ketemu begitu ceritanya. Dan minta maaf Bapak Ibu, kalau sama ngomong kitab suci, nggak pernah boleh kita menjadi sombong. Maksudnya apa? Kalau cerita tentang Yakub, saya udah tahu. Baca perikopnya baru mulai satu kalimat itu, udah tahu saya. Jangankan Yakub, Abraham, atau Yusuf ya. Cerita yang biasa saja, orang Samaria yang murah hati. Banyak orang sombong di situ kan. Seolah-olah saya sudah tahu ceritanya, sudah sering dengar kok. Nanti tinggal tanya, orang Samarianya itu menginap apa enggak sih? Orang Samaria itu yang diceritakan itu menginap apa enggak? Nah, tolong membuka sekarang. Di mana itu ceritanya ya? Injil Lukas bab 10. Iya, pakai perjanjian baru. Ini hanya untuk Bapak Ibu belajar sedikit kalau membaca cerita itu bagaimana. Ceritanya pendek saja. Ke Lukas bab berapa? 10. 25:38. Sudah ketemu? Baik, mulai dengan Tuhan yang bercerita. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ayat berapa itu? Orang Samaria murah hati kan? Sudah ketemu? Ya, jadi mulai dengan kalimat, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang itu jatuh tangan penyambut yang bukan hanya merampoknya bisa-bisa, tapi yang juga memukulnya dan meninggalkannya setengah mati. Kemudian yang lewat siapa pertama? Imam lewat. Lihat apa enggak? Dia melihat tapi melewatinya dari seberang jalan. Yang kemudian lewat berikutnya siapa? Lewi. Nah, sama Lewinya kayak imam. Yang berikutnya orang Samaria. Bapak Ibu tolong baca mulai dari orang Samaria itu ayat berapa? Gimana bunyinya? Lalu datang seorang Samaria yang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, baca dulu. Terus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lanjut. Ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, sudah menyiram-nyiram dengan minyak rambut. Dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke penginapan dan merawatnya. Titik. Keesokan harinya menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan dengan perusahaan, rawatlah dia, dan kalau kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Loh, kok beda jawabannya? Ya, cuma yang tadi Bapak Ibu itu membaca teliti dan menghindari kata yang saya pakai tadi, sombong dan sok tahu. Dibalut dulu baru disiram atau disiram baru dibalut? Membalut luka-lukanya lalu Sudah mulai waspada ini. Iya kan kalimatnya yang membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Iya, masa dibalut baru disiram apa? Iya, bersihin dulu. Kasih minyak tawar dan
di situ ya. Nah, ketika membaca, Bapak Ibu baca, teliti, kemudian gunakan imajinasi, gunakan hati, libatkan hati dalam merasakan apa yang dirasakan yang dialami oleh tokoh-tokoh itu. Itu cara gampang untuk merenungkan cerita. Merenungkan itu bukan nunggu apa? Ilham. Ilham. Pamsir gitu ya. Bukan. Gunakan pikiran. Gunakan pikiran untuk apa? Membayangkan. Nah, sekarang begini. Balik urusan Taurat. Bapak Ibu, banyak orang punya pikiran negatif tentang Taurat. Hukum Taurat Perjanjian Lama itu kejam, diganti oleh hukum Yesus. Tolong ke Injil Matius 22. Matius 22. Jangan 22 dulu, bab 5 dulu. Nanti berikutnya baru 22. Matius bab 5. Ya, ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata diganti mata, gigi diganti mata. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan Siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kiri. Nah, berdasarkan ayat 38, berdasarkan ayat ini orang kemudian mengambil kesimpulan Perjanjian Lama, Taurat itu kejam, diganti oleh hukum Yesus. Kasih Bapak Ibu, pembacaan yang seperti ini tolong diperhatikan. Kalau mau ngomong langsung koreksi, salah itu. Mengatakan Perjanjian Lama kejam berdasarkan ayat 38 itu sudah pasti keliru. Sekarang logikanya ya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini kejam, coret, ganti. Pipi kanan ditampar, beri pipi kiri. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada. Oh, ini yang baru. Nah, tolong sekarang ke ayat 27. Ayat 27. Gunakan logika yang sama kalau berani. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Berani nyoret ini? Coret, ini nggak berlaku seperti mata ganti mata tadi dicoret. Coba kalimat berikutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Iya, tapi yang saya maksud, kalau orang berpikir Perjanjian Lama, hukum Taurat itu kejam berdasarkan mata ganti mata, gigi dan ganti gigi, lalu diganti oleh hukum Yesus yang baru. Jangan membalas tadi. Coba jangan berzina, coret kalau berani. Mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak berlaku, itu juga keliru. Yesus juga tidak bilang begitu. Tapi lihat ayat 17 kalau nggak percaya. Ayat 17. Bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakan Ya, jadi yang berani nyoret dan mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi nggak berlaku lagi, itu pasti nggak baca ayat 17. Ya. Nah, yang kemudian jadi soal sebenarnya maksud kalimat itu apa? Bapak Ibu tolong buka udah sampai buka kita bro. Ini 2 hari yang buka terus begini. Belajar Alkitab ya, yang buka Alkitab. Sekarang silahkan ke masih di Matius ya, bab 7. hal menghakimi. Ayat 12. Segala sesuatu yang dikehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatan lebih juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab. Semua sudah menemukan teksnya? Nah, jadi kalau dibalik pertanyaannya, isi hukum Taurat itu apa? Ya, lihat aja kalimatnya ada di situ. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuat aja demikian kepada mereka.
hukum Taurat. Untuk wong jiwa. Ya, karena dengan menggunakan itu kita lihat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau maksud Arabia, kalau ada orang memukul rahang sesamanya sampai giginya lepas, Gepot mati. maka hukuman yang cocok untuk pelakunya apa? Pukul lagi. Sama. Kok pukul lagi? Pelakunya harus dipukul sampai giginya lepas. Itu imbang. Kalau ada orang memukul sesamanya sampai matanya bengkak, maka pelakunya harus dihukum. Hukumannya apa? Matanya juga harus dipukul sampai bengkak. Prinsipnya apa Bapak Ibu dalam menjatuhkan hukuman? Hukuman itu